Halo semuanya, wah seneng banget deh bisa ketemu kalian hari ini. Selamat datang di markas rahasia kita. Hari ini kita nggak cuma mau dengerin cerita, tapi kita bakal jadi detektif science. Keren banget kan? Nah, siapin kaca pembesar imajinasi kalian ya. Kita punya misi penting nih buat menyelidiki benda-benda yang ada di sekitar kita. Setiap petunjuk yang kita temuin bakal bantu kita ngenalin benda yang tiap hari kita lihat dan pegang. Yuk kita mulai petualangan serunya sekarang. Tapi tunggu dulu, pertanyaan paling pentingnya nih, kalian udah siap belum detektif cilik? Sebagai detektif, kita harus buka mata lebar-lebar buat melihat, pasang telinga buat mendengar, dan pakai otak kita buat berpikir. Coba deh kalian lihat sekeliling ruangan sekarang juga. Ada banyak banget benda kan? Ada buku, meja, mungkin ada mainan juga. Nah, hari ini kita bakal memecahkan misteri tentang benda-benda itu. Oke, ini dia misi pertama kita, mengenali sifat benda. Kalian tahu nggak, setiap benda di dunia ini tuh punya ciri khas yang bikin dia unik. Sama kayak kalian nih, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang senyumnya manis banget. Nah, benda juga gitu. Jadi tugas pertama kita adalah belajar ngenalin benda-benda ini. Yuk, langsung kita intip petunjuk pertamanya. Coba lihat ke sini dan tebak, detektif. Menurut kalian, apakah seekor gajah yang gede banget, ukurannya sama kayak mobil mainan yang biasa kalian pegang? Wah, tentu saja enggak dong. Ayo, coba teriak yang kenceng ke arah layar. Gajah itu ukurannya besar atau kecil? Yap, betul banget. Gajah itu raksasa alias besar. Jadi, benda-benda di sekitar kita itu punya ukuran yang beda-beda ya. Nah, coba lihat perbedaannya di sini. Di sebelah kiri, ada bus sekolah yang besar banget. Bus ini bisa bawa banyak anak dan rodenya juga gede. Tapi coba lihat yang di sebelah kanan. Eits, ada bus mainan yang kecil. Kalian bahkan bisa masukin bus ini ke dalam kantong celana loh. Nah, kita pakai kata besar dan kecil buat ngejelasin ukuran benda. Diingat-ingat terus ya dua kata ini. Selain melihat, detektif hebat itu juga harus jago menyentuh. Ini yang namanya tekstur. Tekstur itu rasa suatu benda waktu kita pegang. Coba bayangin, kalian lagi ngelus bulu kucing kesayangan, rasanya pasti lembut banget kan? Tapi kalau kalian raba aspal di jalanan, wah, kerasa kasar. Terus, pas kalian tidur, bantal kalian itu empuk banget. Beda deh sama bangku kayu di taman yang keras. Coba deh sekarang kalian pegang baju kalian sendiri. Rasanya lembut atau kasar nih. Nah, selain punya ukuran dan tekstur, benda-benda di sekitar kita tuh juga bisa bergerak loh. Tapi, apakah semuanya bergerak sama cepatnya? Siapa ya yang bisa lari wush secepat kilat? Dan siapa yang jalannya santai banget alias lambat? Siap-siap ya detektif cilik, karena kita bakal nonton balapan paling seru di petunjuk berikutnya ini. Wush! Tuh lihat di sebelah kiri, ada cheetah dan mobil balap. Wah, mereka bergeraknya cepat banget, melesat kayak kilat. Vroom! Tapi, coba perhatiin yang di sebelah kanan. Aduh, ada siput sama traktor. Kalau mereka bergeraknya, sabar ya, sangat lambat. Jadi, kita juga bisa ngenalin benda dari cara dia bergerak. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Gampang banget kan ingatnya? Oke, sekarang apa lagi sih yang bikin dunia kita ini kelihatan indah banget? Betul, warna. Benda-benda di sekitar kita itu punya warna-warni yang ceria, persis kayak pelangi. Ada apel yang warnanya merah, matahari yang kuning cerah, daun yang warnanya hijau segar, langit biru yang luas, sampai anggur ungu yang manis. Warna ini ngebantu kita para detektif buat ngenalin benda dengan cepat loh. Bayangin aja kalau semua benda di dunia ini warnanya abu-abu doang. Wah, pasti susah banget nemuin mainan favorit kalian. Wah, kerja kalian bagus banget di misi pertama tadi detektif. Sekarang tarik napas dalam-dalam dan bersiap buat misi kedua. Terbuat dari apakah benda-benda itu? Kalian pernah mikir nggak sih, dari mana ya asalnya buku cerita kesukaan kalian? Atau piring di meja makan? Benda-benda itu nggak tiba-tiba muncul pakai sihir loh. Semuanya dibuat dari bahan-bahan luar biasa yang udah ada di alam sekitar kita. Penasaran? Yuk kita bongkar rahasianya. Yuk kita mulai. Coba deh perhatiin pohon-pohon besar di hutan ini. Kalian tahu nggak? Ternyata pohon itu pahlawan yang ngasih kita kayu loh. Kayu ini nantinya bisa dipakai buat bikin meja belajar kalian. Bahkan, kertas tipis yang biasa kalian pakai buat menggambar itu asalnya juga dari pohon. Jadi setiap kali kalian lagi menggambar di kertas, sebenarnya kalian lagi pakai bagian dari sebuah pohon. Keren banget ya? Nah, dua rahasia alam ini juga pasti bakal bikin kalian melongo. Pertama, karet. Tahu kan bahan yang lentur dan bisa mantul-mantul itu? Ternyata itu asalnya dari getah pohon karet yang super spesial loh. Terus yang kedua, kaca.
Jendela bening yang ada di rumah kalian itu, tebak dari mana? Dari pasir. Serius, pasir pantai yang biasa kalian mainin itu dipanasin sampai panas banget. Terus meleleh deh jadi kaca. Wah, kayak sulap sains kan? Eits, masih ada lagi bahan hebat lainnya. Pertama, plastik. Kalau plastik sih nggak tumbuh di pohon, ya, tapi dibuat sama manusia di pabrik. Kedua, logam atau besi yang super duper kuat. Kalau ini didapat dengan cara digali dari dalam tanah. Terus yang ketiga, kain. Pakaian yang lagi kalian pakai sekarang ini bisa dari tanaman kapas yang lembut atau bahkan dari bulu domba yang hangat. Luar biasa banget ya bahan-bahan yang ada di bumi ini. Hebat! Kalian semua benar-benar detektif yang pintar sejauh ini. Sekarang kita buka misi ketiga, di mana benda-benda bersembunyi. Kadang nih kita udah tahu ukurannya, warnanya, dan bahannya. Tapi kita tetap nggak bisa nemuin bendanya. Kenapa yo? Karena kita nggak tahu di mana letaknya. Nah, buat belajar tentang ini, kita bakal main petak umpet. Siap? Tapi sebelum main, ada satu kata sandi rahasia yang wajib kalian tahu. Posisi. Posisi itu artinya tempat yang pas di mana suatu benda itu berada. Misalnya nih, kalau ibu tanya di mana sepatu kalian, berarti ibu lagi nyari letak atau posisi sepatu itu. Kalau kita ngerti soal posisi benda, wah kita bisa jadi pencari jejak nomor 1 deh. Oke, permainan petak umpetnya kita mulai. Pasang mata detektif kalian tajam-tajam. Putaran pertama, di mana ya kotak mainan itu ngumpet? Kita bisa lihat ada kursi biru di sana. Tapi di sebelah mananya ya kotak mainan itu berada? Yuk, bantu aku cari posisinya. Aha, ketemu. Kotak mainannya ternyata ada di sebelah kiri kursi biru. Pinter banget. Kata kiri atau lawannya kanan itu ngebantu kita banget buat nemuin letak suatu benda. Kerja yang bagus, detektif. Lanjut ke putaran kedua. Kali ini agak sedikit susah nih. Hewan peliharaan kita yang bulunya lembut, si Zoe, lagi main sembunyi-sembunyian. Coba kalian telusuri pelan-pelan. Apa dia ada di depan atau di belakang? Ayo, coba tebak di mana letak Zoe sekarang. Hore, jawaban kalian tepat banget. Ternyata Zoe lagi ngumpet di bawah kursi. Kalian jeli banget deh. Kata bawah itu petunjuk posisi yang hebat banget. Kita juga bisa pakai kata lain kayak di atas kalau Zoe tiba-tiba lompat ke atas kursi, atau di belakang kalau dia sembunyi di punggung kursi. Pokoknya dengan kata-kata posisi ini, gak ada lagi deh yang bisa sembunyi dari kita. Detektif, coba sini mendekat sedikit. Kita memang udah selesain semua misi dasar tadi. Tapi, aku baru aja dapat pesan rahasia dari kapten tentang misi terakhir. Dan ini bukan cuma soal cari benda loh. Ini adalah misi buat jadi pahlawan sungguhan. Misinya adalah menyelamatkan bumi. Wah, kenapa bumi harus diselamatkan? Yuk kita cek petunjuk krisisnya bareng-bareng. Aduh, gawat. Ini kabar yang bikin sedih. Kalian ingat kan tadi kita belajar kalau plastik itu dibuat oleh manusia? Nah, ternyata banyak banget wadah makanan atau piring sekali pakai yang terbuat dari plastik. Terus, habis dipakai makan, dibuang gitu aja. Dan kalian tahu, plastik itu susah banget hilangnya dari tanah. Kalau sampah plastik terus numpuk, bumi kita jadi kotor dan hewan-hewan di luar sana bisa ikutan sedih. Ini beneran masalah serius, detektif. Eits, tapi jangan sedih dulu. Detektif pasti punya solusinya. Coba lihat gambar yang di kiri. Itu piring plastik yang biasa dibuang dan bikin bumi kita sakit. Nah, sekarang lihat yang di kanan. Ini dia senjata rahasia kita. Piring yang dibuat dari kayu atau bahkan dari jagung. Wah, kok bisa? Bisa dong. Benda hebat ini bisa hancur menyatu lagi sama tanah tanpa ngerusak alam. Ini baru namanya pahlawan lingkungan. Kalau kita pakai piring dari alam kayak gini, kita ikutan melindungi bumi kita loh. Nah, detektif cilik, hari ini kita udah belajar banyak banget hal baru. Mulai dari ngenalin besar kecilnya benda, ngelihat warnanya, cari tahu bahan pembuatnya, sampai nemuin tempat ngumpetnya. Tapi, misi yang paling penting justru dimulai hari ini. Apakah kalian semua siap jadi pahlawan pelindung bumi dengan ngurangin pakai plastik? Pilihan ada di tangan kalian nih. Terima kasih ya udah seru-seruan bareng hari ini. Teruslah menyelidiki dan yuk sama-sama kita lindungi bumi kita yang luar biasa ini. Sampai jumpa!